Ibu harus makan, sesederhana itu. Gua gak pengen dia tertawa sambil pura-pura kenyang. Gak sanggup lagi lihat dia duduk di dapur padahal gak ada gas, gak ada bahan. Gak ada kepastian besok dia bisa makan apa. Gue ini anaknya, anak kandung, yang lahir dari rahimnya, yang dia besarkan pakai kasih sayang dan keringatnya sendiri. Dan di rumah kami, cinta doang gak bisa ditukar sama beras. Apapun pekerjaan gue, ya, di dunia yang kata orang-orang suci ini haram. Dunia yang mereka bilang penuh dosa. Tapi dunia ini juga satu-satunya tempat yang ngasih gue uang nyata. Demi sepotong ayam goreng buat makan malam ibu. Demi selimut di malam yang dingin. Bukan gue bangga, tapi gue juga gak malu. Karena kadang yang bikin najis bukan apa yang gue kerjain. Tapi justru mereka yang gak bisa jaga dan bahagiain satu-satunya harta paling berharga dalam hidup mereka. Ibu. Tunggu, lu pikir gue gak pernah nyobain kerjaan lain? Gue udah coba, tapi semua kerjaan halal udah penuh. Penuh dengan semua anak orang dalam, anak orang penting, anak dari sistem. Lowongan syaratnya bukan skill, tapi koneksi atau bahkan selangkangan. Gue bukan anak pejabat, bukan anak siapa-siapa. Gue cuma anak dari ibu yang setiap hari berdoa di kamar sempit berharap dapur bisa nyala besok pagi. Negara mengutuk gue, katanya gue merusak moral bangsa. Tapi negara juga gak pernah datang waktu listrik rumah gua hampir diputus. Waktu emak gua bilang, gak apa-apa gak makan dulu, kamu aja duluan yang makan. Negara diam. Sementara ustadz online ceramah tiap malam, ngomongin halal haram sambil nunggu transferan dari sponsor, atau hasil nipu rakyat kecil lewat kedok surga atau kegiatan kemanusiaan. Gua kerja di judol, di negeri orang, demi siapa? Demi ibu. Dia jualan agama. Ada juga bapak berseragam yang sibuk jualan hukum. Kami sama saja kok, cuma beda versi. Dia bungkus dosanya pakai dalil dan sorban, gua bungkus doa gua pakai niat, biar emak gua bisa masak. Dan netizen, manusia sok suci di TikTok, hafal potongan ayat tapi nggak pernah tahu rasanya lapar. Bilang gue najis, bilang gue neraka. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang nawarin kerja. Nggak ada yang bilang, bro, sini gua bantu. Mereka cuma suruh gua sabar, nyuruh gua ikhlas, dan bilang ini cobaan. Dari rumah yang kulkasnya penuh dan wifi-nya nggak pernah putus. Di mata lu, gua penjahat. Di mata ibu, gua anak yang berbakti. Anak yang coba ngasih yang terbaik di sisa nafasnya. Anak yang pengen lihat ibunya senyum. Gua cuma anak yang nggak punya pilihan. Di dunia ini, nggak punya pilihan juga bentuk kekerasan. Gua tahu gua gelap. Tapi yang lebih gelap adalah mereka yang hidup dari jualan ayat dan harapan palsu. Sambil ngehina orang yang cuma pengen nyokapnya gak kelaparan. Lu boleh kutuk gua tiap hari. Tapi kalau besok emak gua bisa sarapan karena dosa gua hari ini, biarlah gua masuk neraka dengan tenang. Karena kadang sang pencipta gak turun ngasih solusi. Dia cuma ngasih lu dosa yang harus lu peluk demi orang yang lu cinta.